Halo Mams sayang, apa kabar Mams semua? Semoga Mams selalu sehat dan selalu bahagia ya Mams. Mams, makasih banyak buat Mams yang sudah mau ngeklik video ini. Oh ya Mams, sudah lama banget ya, sudah hampir setengah tahun, walaupun belum ya. Saya nggak buat video yang baru tentang pembahasan kesehatan, karena ini baru 3 bulan habis melahirkan Mams, apalagi melahirkan dengan cara sesar, yang metode baru itu loh Mams, namanya metode ERAK, yang minim banget rasa nyeri. Nah, di video kali ini, Bu Bidan akan berbagi nih tentang pengalaman yang Bu Bidan rasakan. Karena kayaknya ini bermanfaat deh buat Mams. Misalnya Mams ada yang mengalami seperti yang Bu Bidan alamin. Jadi, langsung aja ya Mams ya. Ceritanya 1 minggu sesudah saya pulang dari rumah sakit, itu biasanya kita kan kontrol ya. Kontrol ke rumah sakit untuk dilihat bagaimana jahitannya, posisi rahimnya, kemudian apa keluhan kita disampaikan sama dokter yang mengoperasi kita kan. Nah, setelah 1 minggu habis kontrol itu saya tidak mengalami sakit, semuanya sehat, jahitannya bagus, tidak ada infeksi. Jadi kata dokter tidak perlu kontrol ulang. Nah, jadinya ya sudah, kita pulang ke rumah santai-santai, lanjut aktivitas seperti biasa. Orang tua juga yang tadinya mendampingin saya, nemenin saya, akhirnya pulang kampung Mams, karena dilihat saya tidak ada keluhan. Dan bedanya, persalinan sesar yang sebelumnya, ini kan persalinan sesar saya yang kedua. Kalau yang pertama itu rasa nyerinya lama banget Mams, sekitar hampir 1 tahun baru hilang rasa nyeri. Itu pun masih ada rasa-rasa nyerinya. Tapi beda banget dengan metode ERAK yang saya rasakan ini. Itu sangat minim sekali rasa nyeri. Nah, itu menjadi alasan orang tua saya ya, mama saya kandung, itu pulang kampung dan nganggep, wah anak aku udah sehat ya dengan metode ERAK yang baru. Dan saya pun meyakinkan sudah lama saya bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi pergilah orang tua saya, mama saya ke kampung, ke dusun, dan semuanya saya kerjakan sendiri. Dari mulai aktivitas rumah seperti biasa ya, ngepel, nyapu, apalagi kita full ASI ya, jadi kita begadang, ngurusin anak, kayak gitu. Semuanya saya urus sendiri. Tapi Mams, ternyata dengan minimnya rasa nyeri, metode ERAK operasi itu justru tidak memberikan alasan kita untuk kita berhenti aktivitas. Ditambah lagi, dokter kandungan yang mengoperasi itu bilang tidak perlu ibu membatasi aktivitas, ya seperti biasa aja ibu, makanan semua tidak ada pantangan. Jadi memang nasionalis banget ya dokter ini gitu. Dan saya ambil, oh iyalah mungkin metode ERAK ini beda dengan operasi saya sebelumnya ya. Jadi saya saking tidak ada rasa nyeri, minim ya, ada tapi sangat minim banget. Beda dengan persalinan yang pertama, anak saya pertama. Jadi saya tuh lupa kalau saya tuh habis bersalin. Nah, jadi saya yang banyak aktivitas gitu. Karena tidak memperhatikan. Kok bidan sih nggak memperhatikan? Ya, saya kan bidan manusia biasa juga ya Mams. Tidak luput dari kesalahan. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ya pengalaman saya ini ya jangan ditiru yang buruknya ya. Nah, jadi kembali lagi ke tadi Mam. Dan akhirnya saya mengalami luka infeksi di luka jahitan. Dan itu sempat membuat saya stres. Karena aduh gimana nih, kok jadinya kayak gini gitu kan. Kemudian luka jahitan itu tapi tidak menimbulkan rasa nyeri Mam. Tiba-tiba aja saya melihat di CD itu ada nanah. Dan itu yang membuat saya agak sedikit panik. Loh, kok ada nanah? Jangan-jangan nih infeksi dari dalam atau bagaimana nih? Akhirnya konsultasi sama dokternya. Kata dokternya malah nyalahin saya juga. Ini gimana sih? Mungkin kurang pergerakan, mungkin kurang makan yang Ini sih padahal saya makannya kayak kebo loh, Mam. Semua makanan saya makan ya. Ya enggak juga ya, rumput enggak ya. Istilahnya saya nggak pantang gitu, yang pedes aja, kasihan anaknya. Yang saya pantangin kayak gitu. Dan dokternya menyalahkan saya seperti chattingan ini nih ya, menyalahkan saya, ibunya kurang ini nih. Akhirnya saya menerima gitu. Ya udah, akhirnya kerja sama dengan suami yang bantu ya, bantu pekerjaan saya, kurangin aktivitas. Kemudian saya banyak istirahat. Kemudian saya pakai obat tetes Mam. Nah, obat tetes ini aduh super duper saya cinta banget. Namanya Oxoferin ya.
saya nggak di-endorse sama barang ini karena barang ini adalah obat tetes yang mujarab banget. Saya nggak endorse ya, saya cuma kasih tahu berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang mengalami seperti saya, coba lakukan langkah-langkah seperti saya. Caranya mudah banget Mams, itu ditetes di luka jahitan yang menginfeksi ya. Nah terus ditetesin, terus juga jahitan yang ada nanahnya itu dipencet-pencet terus ya. Tapi posisi tangan harus, cuci tangan harus bersih kalau perlu ya. Ini setiap mencet nanahnya itu Mams saat lagi di kamar mandi ya, lagi sabunan tuh. Nah diteken-teken, sisinya diteken, kemudian dikeluarkan nanahnya. Langkah-langkah mengeluarkan nanahnya, ditarik seperti ini, dia nanti akan keluar. Terus ditekan selama Mams kalau setiap lagi mandi itu ditekan-tekan. Kemudian nggak boleh ditutup, luka jahitannya nggak boleh ditutup. Jadi gimana Bu Danto nanahnya kemana-mana. Nah ngakalinnya pakai CD celana dalam ditempelin softtek atau panty liner ya Mams, seperti yang ada di video ini Mams. Nah ini kan pakai panty liner dengan softtek, jadi ditempelin di celana dalamnya kayak gitu. Ini nanahnya nggak kemana-mana, terus juga nggak tembus ke kain kayak gitu. Kita juga bisa lihat bagaimana perkembangannya kalau misalnya di softtek atau panty linernya itu sudah bersih, tidak mengeluarkan nanah, itu tanda-tandanya mau sembuh ya Mams. Nah kemudian sudah nih CD-nya kita siapin, si softtek dan panty linernya tadi, Mams harus teteskan ininya, tapi posisi baringan ya, terlentang, kemudian ditetesin pakai, dioleskan sama cotton bud ya, diolesin pakai cotton bud, diolesin sampai mengering baru pakai celana dalamnya. Nah kalau sudah kering dipakai celana dalamnya, biarin aktivitas seperti biasa. Mungkin butuh sehari, 2 hari, bahkan 3 hari dia masih akan keluar nanah, tapi akan berkurang. Tapi tetap nih, Bu Bidan tetap kasih tahu kalau misalnya luka infeksinya semakin berat seperti demam, menggigil, keluar nanah yang berlebihan, terus di areanya itu kemerahan. Nah itu lebih baik langsung datang ke dokter yang mau operasi, takutnya infeksinya sudah nyebar ke dalam. Nah kalau kasusnya seperti Bu Bidan ini, dia hanya di jaringan kulit atas saja. Tapi kalau tetap tidak diperhatikan cara perawatannya dan tidak melakukan seperti yang Bu Bidan kasih tahu tadi, itu akan bisa nyebar ke dalam ya. Jadi jangan menyepelekan. Nah puji Tuhannya setelah saya melakukan perawatan seperti itu tadi, itu sembuh Mams, dalam sekitar 4 hari itu langsung kering. Nah kemudian Mams tetap ya kurangin aktivitas ya, jangan melakukan aktivitas berlebihan. Jadi yang buruk yang saya lakukan jangan dicontoh. Nah kemudian Mams tetap dioleskan dia sebanyak, pokoknya secukupnya, 3 kali sehari boleh, atau sesudah habis mandi. Jadi lebih baik saran saya, kalau sudah dioleskan ini nggak usah pergi keluar-keluar, takutnya keringetan kan kalau pada saat malam hari. Jadi begitu udah ditetes, Mamsnya istirahat, jadi besok paginya baru mandi, kemudian ditetes lagi. Oxoverin ini adalah obat luar ya, nggak boleh diminum. Nah jauhkan dari jangkauan anak-anak juga. Ini adalah isinya gliserin dan aquades. Isinya aquades tuh air biasa tapi yang steril. Kemudian gliserin inilah kandungannya yang bisa menyembuhkan luka menjadi cikal bakal infeksi lebih berat gitu. Jadi oxoverin ini adalah obat luar. Oxoverin ini juga jangan sembarangan disimpan di tempat-tempat yang terpapar matahari langsung, takutnya akan mempengaruhi kandungan di dalamnya. Jadi kalau kita pakai nanti nggak ngefek gitu. Jadi ya taruh di tempat suhu ruang yang bersih, yang jauh dari paparan sinar matahari langsung. Beli aja obat ini, ada di apotek. Untuk harga itu sekitar 100 ribuan deh, 100 ribuan. Pokoknya nggak sampai 100 ribu lebih. Jadi kalau di tempat saya ini 100 ribuan. Jadi Moms bisa pakai Oxoverin ini obat luar. Ya Moms ya. Perlu nggak obat minum? Biasanya dikombinasi dengan antibiotik obat minum kan Moms. Tapi kalau saya kemarin tidak, jadi yang saya konsumsi cuman makanan-makanan yang tinggi akan protein, yang bisa mempercepat penyembuhan luka jahitan operasi. Seperti yang saya konsumsi itu ikan gabus, kemudian ya makan makanan bergizi lah pada umumnya ya, tomat, sayuran-sayuran hijau yang bagus juga untuk produksi ASI. Nah itu yang saya konsumsi, di kandungan vitamin C itu bagus banget untuk penyembuhan luka. Moms bisa coba seperti yang saya lakukan. Terus positive thinking, banyak minum air putih, makanan bergizi, ya mudah-mudahan pasti sembuh.
Dan puji Tuhannya, saya sekarang sembuh moms dan luka operasinya sudah kering. Nah, itu tadi moms berdasarkan pengalaman saya. Mungkin di antara moms di sini ada yang punya pengalaman berbeda. Oke moms, sekian dulu informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat para suami yang lagi nyari-nyari nih obat untuk istrinya yang lagi infeksi. Bisa dianjurkan pakai Oxaverin, obat luar ini. Top morkotop deh. Oke, makasih banyak ya moms yang sudah menyimak. Semoga moms selalu sehat dengan babynya. I love you moms.